Coach Justin minta Sinteyong dipecat jika gagal bawa timnas ke fase 4. Pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana meminta Sinteyong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Anggap saja kalah lawan Jepang, kita sapu bersih 3 pertandingan kandang lain. Tegas Coach Justin dikutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia, Senin 4 November 2024. Gua setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi. Timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Sinteyong dipecat. Lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini. Sebelumnya Erick Thohir membeberkan evaluasi yang dilakukannya untuk Sinteyong. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan Timnas Indonesia wajib finish 4 besar di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Termasuk evaluasi untuk Coach STY, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, kata Erick Thohir kepada awak media pada Senin 28 Oktober 2024. Kode PSSI Kevin Dix bisa belah timnas Indonesia lawan Arab Saudi. PSSI tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix. Berketurunan Indonesia Belanda itu diharapkan dapat segera memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix tengah dikebut agar pemain tersebut bisa langsung terjun ke lapangan pada laga melawan Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa lawan Jepang, tapi karena masalah administrasi kemungkinan baru bisa mainkan tanggal 19 lawan Arab Saudi, kata Yunus di DPR Senin siang tadi. Sebelumnya, PSSI sempat berharap Kevin bisa tampil lebih cepat saat menghadapi Jepang pada 15 November. Namun, kendala administrasi membuat harapan tersebut harus ditunda. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan DPR RI, PSSI optimis proses naturalisasi Kevin Dix dapat berjalan lancar. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Walau sudah pulih Sinteyong tetap tidak panggil Asnawi. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, memastikan tidak akan memanggil Asnawi Mangkualam ke skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal sejatinya cedera yang menimpa Asnawi Mangkualam sudah sembuh. Sinteyong sebelumnya sudah memutuskan 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam 27 nama itu, tidak ada Asnawi Mangkualam. Sinteyong beralasan bahwa ia tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera hamstring. Cedera itu didapatkan Asnawi Mangkualam saat membela klub asal Thailand, Port FC, pada 20 Oktober tahun 2024. Port FC memberikan informasi bahwa Asnawi Mangkualam harus beristirahat selama 2-4 pekan ke depan. Atas dasar itu, Sinteyong tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Namun rupanya cedera Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Mantan pemain PSM Makassar itu dipercaya bermain selama 45 menit babak kedua saat Port FC kalah 0-2 dari Bangkok United, Sabtu 2 November 2024. Melihat sudah sembuhnya cedera Asnawi Mangkualam membuat Sumarji angkat bicara. Kepada Bolasport.com, Sumarji mengakui bahwa Asnawi Mangkualam sudah menghubunginya. Jadi semalam itu Asnawi Mangkualam telepon saya untuk bilang bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya diminta tolong sampaikan pesan ini kepada Coach Sinteyong agar jangan sebut bahwa saya cedera lagi, ucap Sumarji. Ini agar tidak salah komunikasi saja. Saya juga sudah sampaikan ini ke Coach Sinteyong, kata Sumarji. Syarat Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia kelar melawan Jepang. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sesuai jadwal.
Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIGBK, Jumat 15 November tahun 2024 pukul 19 WIB. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia kelar melawan Jepang, namun ada syarat yang harus dipenuhi sesuai jadwal. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIGBK, Jumat 15 November tahun 2024 pukul 19 WIB. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia ditargetkan PSSI meraih 1 angka atas Jepang. Namun, berhubung main di kandang sendiri dan menganut sistem bola itu bundar, Timnas Indonesia bisa saja menang atas Jepang. Jika menang atas Jepang, koleksi angka Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan melesat menjadi 6 poin. Apakah raihan 6 angka sudah cukup menempatkan Timnas Indonesia di posisi 2? Jawabannya belum. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dilengkapi. Pertama, Timnas Indonesia mesti berharap di 2 laga lain grup C pada matchday kelima Australia vs Arab Saudi dan Bahrain vs China berakhir imbang. Sementara satu syarat lain adalah Timnas Indonesia wajib menang selisih 2 gol atas Jepang. Semisal 2-0. Jika kondisi ini terjadi, Jepang masih duduk di puncak klasemen dengan 10 angka, kemudian disusul Timnas Indonesia, Australia. Skenario Timnas Indonesia lolos Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia masih punya peluang yang cukup terbuka untuk melaju ke putaran keempat melalui jalur peringkat keempat pada fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan catatan, skuad besutan Shin Tae-yong bisa menyapu bersih kemenangan pada laga kandang. Fase grup kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia masih menyisakan 6 pertandingan lagi. Timnas Indonesia bermain di kandang pada 4 pertandingan dan sisanya bakal bertandang ke markas Jepang dan Australia. Laga terdekat yang dihadapi Timnas Indonesia adalah melawan Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIGBK. Jika pada laga kandang melawan tim berjuluk Samurai Biru kalah, skuad Garuda masih berpeluang merebut tiket ke putaran keempat dengan merebut peringkat keempat di fase grup C. Dengan catatan, Timnas Indonesia bisa menyapu bersih 3 kemenangan pada laga kandang. Hal itu sebagaimana disampaikan Justinus Laksana, atau biasa dikenal dengan Coach Justin, saat menjadi tamu dalam podcast Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV Indonesia. Kita masih bertemu lawan di kandang, di mana kita bisa meraih 3 poin per 1 pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain, China. Asumsilah kalah lawan Jepang, kita sapu bersih tuh 3 pertandingan kandang.